Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Alvina Septianda Fardita dengan NPM 2019 21500 245. Yang kedua ada Ivan Nurzakia dengan NPM 2019 21500 255. Yang ketiga ada saya sendiri, Amalia dengan NPM 2019 21500 271. Yang keempat ada Mordianti Nur Samsia dengan NPM 2019 21500 273. Dan yang terakhir ada Getari Karenina dengan NPM 2019 21500 311. Materi yang akan kami bahas yakni mengenai bahasa dan berbahasa. Presentasi ini kami bahas untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD. Dan pembahasan tersebut terdiri dari yang pertama ada hakikat bahasa, yaitu pengertian bahasa dan karakteristik bahasa. Yang kedua ada asal-usul bahasa, yang ketiga ada fungsi-fungsi bahasa, yang keempat ada struktur bahasa, dan yang terakhir ada proses berbahasa. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Ivan Nurzakia. Kepada Ivan Nurzakia kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Sedangkan menurut Krida Laksana dan Kencono pada tahun 1997 mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian selanjutnya ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa ada 13. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. 2. Bahasa sebagai lambang. 3. Bahasa adalah bunyi. 4. Bahasa itu arbitrer. 5. Bahasa itu bermakna. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. 7. Bahasa itu bersifat unik. 8. Bahasa itu bersifat universal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. 10. Bahasa itu bervariasi. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. 12. Bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Dan yang ke-13, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Kemudian yang selanjutnya ada asal-usul bahasa. Bahasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan penuturnya pada setiap zaman. Meskipun bahasa kelihatannya sebagai suatu hal yang abstrak karena berupa gagasan ekspresi perasaan dan kata-kata, namun ia memiliki kekuatan yang sangat besar pengaruhnya secara real dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ia bisa menciptakan sebuah revolusi sosial. Terlebih lagi ketika teknologi dan informasi berkembang semakin cepat dan maju. Teori di atas adalah teori yang diungkapkan oleh Hidayat. Sampai pertengahan abad ke-18, teori-teori asal-usul bahasa dapat dikategorikan sebagai divine origin berdasarkan kedewaan atau kepercayaan. Pada masa ini, kemunculan bahasa dianggap memiliki keterlibatan Tuhan. Bahkan, Tuhanlah yang mengajarkan langsung kepada manusia. Pada bagian akhir abad ke-18, spekulasi asal-usul bahasa berpindah dari wawasan keagamaan, mistik dan tahayul ke alam baru yang disebut dengan organik fase atau fase organis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alvina Septianda Fardita. Selanjutnya materi tentang asal-usul bahasa. Bahasa berkembang dan bertumbuh seiring dengan penuturnya pada setiap zaman. Hal ini berhubungan dengan karakteristik bahasa yang bersifat dinamis. Jika kita membahas tentang asal-usul bahasa, ada baiknya kita kembali pada abad pertengahan ke-18. Pada saat itu, teori-teori tentang asal-usul bahasa dikategorikan sebagai divine origin atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan berdasarkan kepercayaan atau kedewaan. Seperti teori-teori berikut ini.
Pertama, teori Divine Origin atau teori Tauqif. Teori ini mengaitkan asal-usul kepada Tuhan. Bahasa adalah ilham dari Tuhan, merupakan pemberian Tuhan yang terbesar dan terpenting kepada manusia. Teori ini muncul saat pertengahan abad ke-18. Kedua, teori istilah. Teori istilah yaitu teori kesepakatan yang memandang bahwa bahasa di dunia lahir karena ada persetujuan manusia yang memiliki bahasa yang bersangkutan. 3. Teori Puh-Puh. Pada abad ke-18, teori tentang asal-usul bahasa beralih dari wawasan keagamaan, mistik, dan tahayul ke fase organis. Pendukung teori ini berpendapat bahwa manusia bermula dengan pekikan, jeritan, atau rintihan yang keluar dari manusia secara instinktif untuk menyatukan kegembiraan, keheranan, kemarahan, atau kesakitan, dan lain-lain. 4. Teori Bow Wow. Menurut teori ini, permulaan tumbuhnya kata-kata merupakan tiruan suara-suara alami yang didengar oleh manusia pertama. 5. Teori Ding Dong atau Nativistic Theory. Teori Ding Dong merupakan teori yang mendasarkan bahasa itu lahir secara alamiah. Bahasa itu mempunyai hubungan yang erat dengan apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Setiap pengaruh dari luar yang terkesan pada diri seseorang dapat menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suara. Selanjutnya adalah 6. Teori Yeheho. Teori ini mengemukakan bahwa ucapan manusia timbul pertama-tama dalam bentuk kolektif. Kapan itu keluar dari sekelompok orang sewaktu bersama-sama melakukan pekerjaan berat dan memenatkan. 7. Teori verbal Gusterus. Teori verbal Gusterus merupakan kata-kata berupa isyarat atau isyarat suara. Manusia purba terdahulu mengadakan saling pengertian dengan isyarat yang mendahului ujaran. Sekian dari saya. Selanjutnya, kepada Saudara Gatari dipersilahkan. Selanjutnya pembahasan mengenai fungsi-fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan sebagai alat interaksi. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara seorang pembaca atau penulis dengan seorang pendengar atau pembaca. Selanjutnya, definisi menurut para ahli mengenai fungsi bahasa. Yang pertama, menurut Jacobson, dalam Ibrahim tahun 1993 yang mengungkapkan bahwa ada 6 fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresif, yang kedua, fungsi referensial, yang ketiga, fungsi referensial, yang keempat, fungsi fatik, yang kelima, fungsi metalingual, dan yang terakhir, yang keenam, fungsi konotatif. Lalu selanjutnya, menurut Cair tahun 2014 halaman 15 yang berpendapat bahwa kelima fungsi ini merupakan wadah sebuah bahasa sebagai alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan dari batin seseorang kepada orang lain. Yang pertama ada fungsi ekspresi, yang kedua ada fungsi informasi, yang ketiga ada fungsi eksplorasi, yang keempat ada fungsi entertainment, dan yang kelima ada fungsi persuasi. Lalu kita masuk pada pembahasan struktur bahasa. Struktur bahasa terdiri dari 6 struktur, yakni yang pertama ada wacana, yang kedua ada paragraf, yang ketiga ada kalimat, yang keempat ada kata, yang kelima ada morfem, dan yang terakhir yang keenam ada fonem. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni yang pertama wacana. Wacana merupakan satu kesatuan di mana yang tersistem antar bagian di dalam satu bahasa. Yang kedua ada paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang tersusun dari satu kesatuan. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat sendiri merupakan satu kesatuan bahasa yang secara relatif terdiri dari beberapa pola final dan terdiri dari klausa yang dipergunakan untuk menyusun dan menuangkan gagasan atau pemikiran seseorang yang dikomunikasikan dan akan disampaikan kepada orang lain. Lalu yang keempat ada kata. Kata merupakan kumpulan huruf yang tersusun menjadi satu kesatuan yang mengandung makna di dalamnya. Yang kelima ada fonem. Fonem merupakan unsur dari bagian bahasa yang terkecil dan fungsional, namun dapat membedakan makna dari kata yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir ada morfem.
Morfem sendiri merupakan unsur terkecil dalam bahasa di mana bentuknya tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik dilihat dari segi bunyinya maupun dari bentuknya, ataupun dapat dilihat dari segi maknanya juga. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Murdianti. Kepada Murdianti, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada proses berbahasa. Proses berbahasa ini diuraikan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu ada proses produktif, yang merupakan sebuah proses dari pembicara untuk mengeluarkan kode-kode bahasa yang bermakna. Dalam proses rancangan kode-kode bahasa disebut dengan enkode. Sedangkan bagian kedua yaitu proses reseptif, sebagai penerima bahasa. Dalam proses penerimaan, kode-kode bahasa disebut dengan dekode. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses berbahasa. Proses bahasa yang pertama terjadi pada pembicara melalui suatu tahapan-tahapan. Tahapan pertama yaitu ada enkode semantik, tahapan kedua yaitu ada enkode gramatikal, dan tahapan yang ketiga yaitu ada enkode fonologi. Sedangkan proses dekode sendiri berawal dari dekode fonologi, proses kedua yaitu dekode gramatikal, dan proses ketiga yaitu dekode semantik. Berdasarkan pada bagan atau gambar proses komunikasi tersebut, suatu pesan sebelum dikirim terdahulu disandikan atau encoding ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Adapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali, yaitu decoding, menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan, atau perceived messenger. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi yaitu supaya tindakan ataupun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai dengan konteksnya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya sebuah umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dari dua arah. Artinya, individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dari masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kaitan ini sehingga digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen proses komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan tersebut diuraikan dalam hambatan-hambatan komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Simpulan. Bahasa adalah sarana berkomunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Bahasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan penuturnya pada setiap zaman. Perkembangan iptek zaman ini tidak terlepas dari peranan bahasa sebagai salah satu ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa. Interaksi yang terjadi di tengah bangsa-bangsa yang menyebabkan pula bahasa yang digunakan semakin beraneka ragam. Sehingga tanpa disadari, bahasa-bahasa itu sendiri terpecah menjadi beberapa dialek. Bahkan tidak jarang ada bahasa yang tidak digunakan lagi oleh penuturnya dahulu. Dalam komunikasi, bahasa berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, konsep atau perasaan pembicara. Apa yang dipikir, apa yang digagas, atau apa yang dirasa pembicara disampaikan melalui media bahasa.
Dalam berbahasa, pasti memerlukan sebuah proses untuk mendapatkan bahasa. Proses berbahasa ini diuraikan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu proses produktif yang merupakan sebuah proses dari pembicara untuk mengeluarkan kode-kode bahasa yang bermakna. Sedangkan bagian kedua yaitu proses reseptif sebagai penerima bahasa. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.